Om Swastiastu, Ratu Widodane Pemirsa, Basdharma dimanapun berada, Swasti Prapta. Selamat datang di channel YouTube Undagi Bali. Bertemu kembali dengan Titiang Ijuman Murdana. Nah, kali ini Titiang akan berbagi tutorial atau berbagi tip bagaimana caranya menentukan tata ruang atau tata letak rumah adat Bali secara keseluruhan. Untuk lebih mudah memahami, Titiang akan menjelaskan ini sambil menggambar atau lewat bantuan gambar. Nah, kebetulan komputer Titiang sudah nyala. Titiang akan menjelaskan ini ya harus dengan bantuan rekaman. Titiang akan prepare terlebih dahulu. Namun sebelumnya jangan lupa Titiang Nunas mohon di like dulu, di subscribe, kemudian di share atau bagikan. Karena berbagi itu adalah cara paling sederhana beratnya, cara beratnya paling sederhana, namun penuh dengan makna. Nah, ini sepertinya Titiang sudah ready. Kita langsung saja ke komputer, Baik, sebentar. Nah, ini sekarang kita sudah di depan komputer. Jadi Titiang sudah siap menjelaskan ya. Pertama-tama kita asumsikan ini adalah lahan kita. Kita sebut saja existing atau tanah asli. Nah, seperti ini biasanya ya. Jadi ada jalan, ada parit atau telabah ya. Kemudian baru tanah kita. Itu secara umum. Nah, ini tampil dari belakang. Nah, sesuai dengan tanah kompas yang Titiang tunjukkan ini. U ini artinya utara ya. U ini artinya utara. Nah, jadi ini adalah utara, ini selatan, ini timur, ini barat. Nah, itu harus dipahami terlebih dahulu. Disinilah, di atas tanah inilah kita akan membangun rumah adat Bali. Nah, sekarang yuk kita ukur berapa media kita, luasnya. Sekarang akan kita ukurnya itu dari bibir got. Nah, ini dari bibir got, berapa panjang utaranya, utara selatan ya. 26 meter, 52 cm. Sementara kangin kauhnya ya, timur baratnya itu lebarnya 16 meter, 40. Jadi kalau kita kalikan 16,40 dikali 26,52 itu ada 434 meter persegi, sekian. Itu artinya 4 aro lewat ya. Nah, jadi sesuai dengan apa kembali, kalau kita mengacu kepada sikut sata, itu artinya sudah memenuhi syarat. 4 aro ya, jadi sudah mampu dengan luas 4 aro itu sudah mampu mengakomodasi Bali Daje, Merajan, Bali Dangin, Bali Dauh, Paon. Nah, seperti itu sudah mampu mengakomodasi itu. Nah, jadi ini sudah kategori sesuai dengan sikut sata. Itu pertama ya. Jadi pertama-tama kalau kita sudah memiliki lahan kosong seperti ini, kita harus menentukan terlebih dahulu apa yang akan kita bangun. Sesuai dengan penjelasan saya tadi, di sini kita akan membangun Merajan ya. Merajan, kemudian Bali Daje, Bali Dangin, Bali Dauh, Paon dan alat bantu tentunya ya. Tentu rumah utama dan juga grase itu. Nah, bagaimana caranya agar semua itu terakomodasi? Pertama-tama kita sudah mengantongi tadi item bangunan yang akan kita bangun di lahan ini. Nah, jadi hal pertama kita harus melakukan apa ya? Di sini kita akan membagi tempat ini ya, atau karang ini ya, kita bagi 2, kita bagi 4 lah ya. Nah, ini kita tarik sekarang di sini sebagai garis bantu ya. Jadi kita mempunyai, nah inilah. Nah, ini jadi kita membuat 4 kotak sekarang ya. 4 kotak. Di pekarangan ini sudah kita bagi menjadi 4 kotak. Ini disebut kajo kangin. Nah, kajo kangin ya. Ini disebut kelod kangin, ini kelod kauh dan ini kajo kauh. Kalau sesuai dengan rakso ya, di sini adalah Sri Rakso, Aji Rakso, Ludro Rakso dan Kalo Rakso. Untuk menentukan posisi Sangah, ya posisi Sangah di mana? Di Sri Rakso. Inilah wilayah Sangah atau Merajan. Itu harus pertama kita kantongi untuk menentukan posisi Merajan atau Sangah di zona ini ya, di zona seperempat ini. Ini disebut zona Sri Rakso. Seperti itu. Nah, sementara
untuk di zona Aji Raksa, Rudra Raksa, dan Kala Raksa ini kita bebas membangun ya. Kita bebas membangun sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah kita membuat rumah utama, Bali Raja, Bali Delod, nah di luar Sri Raksa ini tadi. Oke, sekarang atau titiang back kembali di area Merajan terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan apakah semua batas ini kita gunakan sebagai area Merajan? Tentu tidak. Kita akan menyesuaikan kebutuhan Merajan terlebih dahulu. Nah, sekarang di Merajan itu kita akan membangun pelinggih apa saja. Nah, seperti itu. Secara umum yang sampaikan, kalau di Merajan itu ada pelinggih Penglurah, Kemulan, Padmo, Taksu, Piasan. Nah, seperti itu. Nah, jadi berdasarkan ukuran pelinggih itulah baru kemudian kita bisa menentukan panjang kali lebar pelinggih. Itu yang pertama ya. Nah, jadi ketika kita sudah mengantongi itu, tentu kita akan mendapatkan luas sekarang. Berapa kebutuhannya? Ya, next akan kita jelaskan. Nah, di samping Merajan, jadi sesuai dengan logika, jadi kita di sini membutuhkan fasilitas yang namanya geraso. Bolehkah membangun geraso di area Kajokangin di sini? Boleh. Nah, tapi dengan catatan Merajan itu kita angkat di atas di lantai 2. Nah, seperti itu. Jadi di bawah ini bisa kita fungsikan sebagai garase ya. Nah, sebagai garase tempat mobil seperti itu. Jadi posisi Merajan ini tetap di zona ini, cuman dia lebih tinggi ya. Nah, seperti itu sebetan ya. Jadi karena Titiang sudah menyiapkan template ya, template Merajan, di sini Titiang akan menampilkan Merajan sekarang. Merajan. Nah, ini berikut dengan garase ya. Nah, seperti ini. Luas Merajan ini kita tentukan berdasarkan jumlah pelinggih, kebutuhan pelinggih. Karena di masing-masing desa Kalopatro atau desa Womowicaro itu tentu jumlah pelinggihnya berbeda-beda. Titiang secara umum saja. Ini ada Penglurah, ini ada Kemulan, ada Padmo, ada Taksu. Dan juga ada Piasan secara umum ya. Kalaupun ada lebih itu silakan. Nah, jadi kesimpulannya luas ini ditentukan berdasarkan jumlah pelinggih. Itu pertama. Nah, sekarang mengingat kebutuhan kita akan geraso di bawah, tentu kita angkat di sini. Nah, inilah yang dimaksud dengan zona area Merajan. Jadi apakah habis ini? Tidak. Sesuai dengan porsi yang kita bagi tadi, ternyata masih sisa. Artinya ini sudah menjadi prioritas. Seperti itu sebetulnya semuanya ya. Nah, ini akan saya hapus karena kita sudah mendapat porsi Merajan dan tempatnya itu benar. Nah, seperti itu. Nah, setelah Merajan, apa lagi yang akan kita bangun sekarang? Kita menginginkan adanya Balai Raja. Nah, namun sebelum kita membuat Balai Raja atau Titiang akan close terlebih dahulu Merajannya seperti ini tanah kosong. Jadi pertama kita akan menentukan yang namanya pintu masuk. Tadi di Merajan ini kan garase. Ini tidak kategori pintu masuk utama ya. Ini adalah pintu masuk mobil, alat bantu untuk memudahkan kita beraktivitas sehari-hari. Ini tidak termasuk pintu utama, tapi ini anggap saja alat bantu pintas sifatnya ya. Nah, seperti itu akan Titiang close kembali karena ini bukan utama ya. Nah, setelah kita mempunyai lahan seperti ini, apa yang harus kita tentukan terlebih dahulu yaitu posisi angkul-angkul atau pintu utama rumah kita. Nah, ada rujukannya. Rujukannya apa? Tentu Nawosango ya rujukannya. Jadi lebarnya ini 1640, kita bagi 9 ya, kita bagi 9. Nah, ini sudah Tiang tampilkan pembagiannya. Nah, ini ada jukla namanya. Petunjuk pelaksanaan atau juknis ya. Nah, juknis ini sudah ada pakemnya seperti ini. Ketika rumah menghadap ke utara, juknis seperti ini. Nah, yang merah ini, kotak yang merah ini tidak disarankan nggih. Nah, jadi pertama lebar ini 16,40 meter kita bagi 9. Nah, ini
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dibagi 9. Masing-masing kotak ini tiang akan kasih warna yang sesuai dengan referensi yang tiang adopsi dari sumber terpercaya ya. Cara menentukan pintu masuk rumah menghadap ke utara. Nah ini juknisnya nggih. Nah jadi yang merah ini tidak disarankan. Kalau yang hijau ini kita sarankan, yang kuning boleh juga, yang hijau juga sarankan. Intinya yang merah tidak ya. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena sekarang kita disarankan yang hijau atau paling tidak yang kuning bisalah. Nah, seperti itu. Khusus ini berlaku untuk pintu utama ya. Nah, jadi disinilah kita akan membuat yang namanya pintu masuk. Nah, sekarang kebetulan layout sudah kita buatkan denah ya. Jadi apakah itu sudah sesuai? Denah sekarang saya tampilkan secara keseluruhan. Karena tadi di awal kita yang menjelaskan di sini kita akan membangun ada merajan, ada balai dauh atau rumah utama, ada balai daje, balai dangin, paon dan sebagainya. Ini denah sudah kita yang buatkan. Denah akan kita yang tampilkan. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi denah merajan ya. Yang kita klik ini denah merajan tadi. Kemudian ini adalah denah balai daje. Tentu rujukannya apa? Rujuknya itu adalah kebutuhan tadi, pakem. Nah, kalau balai daje ini kan dia punya pakem. Nah, seperti itu. Ini. Nah, back sekarang ke pintu masuk. Nah, ini adalah pintu masuknya rumah utama kita. Ini pintu masuk nggih. Pintu masuk. Nah, kemudian ini pas di zona hijau. Artinya zona rahayu ya, disarankan. Artinya pintu masuk ini sudah sesuai dengan perhitungan nomor sango dibagi 9. Sudah di zona rahayu. Nah, seperti itu semeton. Jadi sudah pas nggih akan ditiang klus sekarang. Nah, seperti ini. Nah, jadi membuat denah kita, membuat denah. Nah, seperti itu. Dari awal kita jelaskan, oke. Yang pasti akan kita bangun itu sebelum yang lain-lain trotoar. Ini standar nasional ya. Nah, telabah atau parit tadi yang seperti ini akan kita bangun trotoar terlebih dahulu. Kita membuat trotoar. Ya, seperti ini trotoarnya yang tampilkan. Nah, seperti ini nanti trotoarnya ya. Trotoarnya seperti ini standar nasional, nggih. Nah, di sini kita buat agak apa ya, landai untuk memudahkan kita masuk. Sementara di sini kita buat landai untuk memudahkan mobil itu masuk. Seperti itu terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika kita menentukan tembok penyengker ini, di sini kan ada angkul-angkul nantinya. Rujuknya dari mana? Apakah sudah sesuai dengan sikut Bali, pakem Bali? Sudah, Titiang sudah hitung ini ya. Jadi bangunan terakhir untuk angkul-angkulnya apa? Adalah ini unag. Ini kia garisnya ini ya. Nah, seperti ini yang tiang klik. Kemudian kita ukur sampai batas terakhir trotoar ini. Nah, seperti itu. Karena ini trotoar, ini telajaan. Itu mohon dibedakan terlebih dahulu ya. Ini adalah trotoar, ini adalah telajaan. Jadi kita ukur dari telajaan kita, dari pinggir got tadi. Nah, ini telajaan kita ya, telajaan. Berapakah jarak angkul-angkul kita dari pinggir got? Sekarang akan ditiang ukur ya. Ini dianggap pinggir got. Nah, ini dianggap pinggir got ya. Tiang ukur sampai di sini. Nah, ini adalah 175. Kurang jelas ya. Atau tiang tarik ke sini aja biar lebih jelas. Tiang akan tarik ke lebih ini. Nah, atau tiang tarik ke sini. Ini adalah angka 175. Di mana jarak ini adalah dari pinggir trotoar ke unag kita. 175 rujuknya apa? Itu rujuknya tampak ya. Tampak berarti itu 7 tampak. Karena satu tampak itu adalah 25 cm. 25 kali 7 ya. Itu 175. Kenapa 7 tampak? Ya. Karena acuannya itu adalah Astawaro, Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalo. Coba kita hitung lagi. Ini 7 tampak.
acuan rujuknya adalah 7 tampak dari sini sampai di sini ya, 7 tampak. Karena 1 tampak adalah 25, jadi 25 kali 7 itu artinya 175 cm. Nah, sekarang kalau kita hitung di 7 tampak itu jatuh di mana? Sri Indro Guru Yamo Ludro Brahmo Kalo. Jatuh di Kalo. Nah, artinya telajaan ini sudah jatuh di Kalo karena ini adalah ranahnya Kalo ya, ranahnya Kalo. Di sini ranahnya Kalo, di sini ranahnya Kalo. Seperti itu. Nah, di dalam tembok ini disebut pekarangan rumah. Ini disebut wilayah propan. Nah, seperti itu semeton bedakan ya. Nah, jadi kalau zaman dulu tetua kita membangun rumah adat Bali itu di depan rumah selalu ada telajaan seperti ini. Ini kalau dulu ditanamin apa ya, istilahnya bunga-bungaan seperti itu ya. Nah, ini kalau ditang perlihatkan kita tanam apa di sini ya seperti ini, jadinya kita bisa tanam Kamboja ya, landscape istilahnya kalau sekarang. Kalau dulu entek-entek istilahnya ya, seperti itu. Jadi cantik rumahnya nggih. Telajaan kita sebut saja telajaan, yaitu 7 tampak. Seperti itu semeton. Ini kategori wilayah propan. Nah, sekarang ini adalah pekarangan rumah kita. Nah, sekarang kita lanjut ke Balai Dajo, karena Merajaan sudah kita tampilkan tadi. Nah, ini yang kembali tampilkan Merajaan ya. Jadi ketika kita membangun Balai Dajo, nah ini Balai Dajo ini seperti membelakangi jalan, tidak apa-apa karena Balai Dajo itu memang harus majeng kelod. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah denah Balai Dajo. Jadi yang kita pakai rujukan untuk ukuran itu adalah bangunan terluar. Ya, bangunan terluar. Di sinilah kita akan membuat Balai Dajo sesuai dengan pakem. Nah, berapa jaraknya dari Merajaan ke Balai Dajo? Ini apakah sudah sesuai? Titiang akan dengan bantuan garis dulu ya. Kita bantu dengan garis, baru kita bisa mengukur. Ini adalah 25 cm. Kalau Titiang tarik ya, tarik ke lebih jelas ya. Nah, ini angka 25 cm ya. Nah, ini angka 25 cm jelas nggih. 25 cm itu artinya atampak. Atampak rujuknya Sri, manis ya. Becik niki. Karena apa? Kenapa tidak aguru gitu misalnya? Karena kebutuhan ini, karena memang segini pakemnya Balai Dajo itu. Kalau misalnya kita kecilkan jadi mubasir di sini. Nah, seperti itu. Jatuh dia di Sri. Nggih, 1 tampak atau 25 cm. Nah, kemudian ini kita kan punya tembok tadi, tembok angkul-angkul ya. Ini tembok pagar kita. Berapa senti dari tembok pagar kita? Yuk sekarang kita hitung apakah sudah sesuai. Nah, kita bantu dulu dengan garis ini, kemudian kita ukur. Ini adalah 75 cm, nggih. 75 cm artinya ini jatuh di guru. Kelihatan enggak 75 cm? 75 cm artinya 25 kali 3. Jatuh di guru, Sri Indro Guru. Seperti itu. Ya. Jaraknya itu 25 cm akan dihapus. Nah, sementara dari belakang berapa? Nah, ini lagi kembali kita ukur dari belakang tembok maksudnya ya. Apakah ini sudah sesuai denahnya? Nah, 75 cm juga di guru, Sri Indro Guru. Nah, sekarang akan Titiang tampilkan Balai Dajonya atau Meten Bandungnya, nggih. Mana Meten Bandung Balai Dajo. Nah, ini seperti ini jadinya. Ya. Inilah jarak yang kita maksudkan bahwa dari pinggir tembok ini ya, kalau Titiang tampilkan tembok ya, tembok pagar. Nah, ini dari tembok ini 75 cm. Nah, dari tembok ini juga 75 cm. Aguru ya, Sri Indro Guru. Nah, sekarang kalau kita mengacu kepada Merajaan dengan atampak misalnya 25 cm ya dari sini tadi, apakah cacapan kita itu nyentuh dengan tembok? Tidak. Nah, ini buktinya nggih. Nah, pas sekali ya. Dengan atampak itu sudah sangat memungkinkan. Kenapa atampak?
ya itu kebutuhan ya. Nah, jadi kalau kita geser lagi ke sini, tentu rujukannya nggak dapat, terlalu kosak dia. Nah, seperti itu. Nah, inilah tampilannya nanti untuk balai dajo. Nah, seperti ini nanti tampilannya nggih. Nah, untuk balai dajo. Ini kita sebut situasional ya. Nah, kemudian sekalian Titiang akan tampilkan angkul-angkulnya nggih. Angkul-angkul. Nah, seperti yang Tiang katakan tadi, inilah batas unag ya. Angkul-angkul. Nah, ini batas unag, bangunan terluar. Ini jaraknya dari got itu adalah 175. Jatuh di kalo. Nah, seperti itu semeton caranya menentukan posisi angkul-angkul ya, tata ruang rumah adat Bali secara keseluruhan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan jineng. Nah, di sini di center ini kita akan mendirikan jineng. Kalau dulu jineng itu ditaruh di teben ya untuk nyimpan gabah istilahnya. Nah, sekarang karena tidak ada gabah, jadi kita taruh di center di tengah halaman karena bentuk bangunannya itu unik ya. Ini jineng yang tampilkan. Nah, seperti ini jadinya ya. Apakah jineng ini penempatan posisi jineng ini sudah melalui proses ukuran ya, ukuran asto bumi sudah. Coba akan Titiang hitung sekarang. Dari unag niki nggih, dari unag ini saya akan buatkan garis bantu sampai di sini. Berapa jarak jineng dengan balai dajo? Nah, kan sekarang Titiang garis. Nah, kemudian garis ini akan Titiang ukur bangunan terluar. Ini 225, 2 meter 25 cm jarak balai dajo ke jineng. Kalau 225 itu berarti semelan tampak. 25 kali semelan, 25 kali semelan itu 225, 2 meter 25. Nah, kalau di semelan itu jatuhnya apa? Kalau hitungan berdasarkan Astawaro. Semelan ya, Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalau Umo, Sri. Sri, jatuh di Sri, nggih, jatuh di Sri. Nah, karena kebetulan yang melinggih di Jineng ini adalah Betari Sri, Dewi Sri, ya. Jadi cocok, sudah sesuai dengan pakem Bali, 2 meter 25. Nah, seperti ini, nggih. Nah, kemudian di sebelah selatan Jineng, niki kan Jineng, ya. Di sebelah selatan Jineng ada namanya Balai Saka Ulu. Nah, ini denah sudah Titiang buatkan Balai Saka Ulu. Nah, bentuk Balai Saka Ulu itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini. Jadi Balai Saka Ulu ini Balai Manusoyadnyo ya. Di sini kita melakukan prosesi upokaro manusoyadnyo. Nah, sekarang posisinya kita hitung. Apakah posisi ini sudah benar sesuai dengan hitungan Asto Kosalo Kosali? Ini akan Titiang coba ukur nggih, dengan bantuan garis, dan ini adalah 75 cm ya, 75 cm akan Titiang klus untuk lebih memudahkan ya Sakaulu. Nah, ini untuk lebih memudahkan, apakah ukuran ini sudah sesuai dengan Asto Kosalo Kosali? Sudah 75, 0.75 artinya nike adalah 75 cm dan artinya itu jatuh di guru. Ya, jatuh di guru Sri Indra Guru dari tembok ya. Nah, kalau tidak posisikan Balai Saka Ulunya, nah seperti ini. Jaraknya itu ya, apakah atapnya lewat keluar? Tidak, tidak lewat. Ini jatuh di guru ya. Oke. Kemudian kalau Titiang bandingkan sekarang dengan apa ya, dengan Jineng, berapakah Jineng ini? Jarak Jineng ke Balai Saka Ulu, Titiang akan bantu dengan garis lurus di unag ini karena unag ini adalah bangunan terakhir ya, paling gede. Ini jaraknya 150. Sekarang Titiang ukur. Betul, 1,50 ya. Artinya 150 ini 25 dikali 6 tambah artinya 25 kali 6 150.
Kalau kita hitung Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo. Karena kenapa di Brahmo? Karena dari Jinang ini ngelodan. Nah, jadi kelod itu Brahmo ya. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan hitung itu masuk. Nggih, ngelod itu Brahmo. Nah, kemudian setelah sekehulu, nah ini akan ditampilkan ada namanya Suryonatah Majangkauh. Nah, ini denahnya. Suryonatah. Nah, ini Suryonatah ya, Suryonatah nggih. Nah, seperti ini ada bilang Siworeko, Suryonatah, ada bentuknya seperti Padmo seperti ini. Ada bentuknya apa ya? Seperti taksu, kayu ya, ada unsur kayu, ada unsur apa ya, atap genteng maupun atap hijau, ada yang seperti ini. Nah, itu tidak terlalu apa ya, jangan terlalu dipermasalahkan, itu sesuai dengan Deso kalau Patro ya, yang penting maknanya sama seperti itu. Apakah penempatan Padmo ini sudah sesuai dengan sikut Bali? Nah, sekarang yang akan coba ukur nih, bangunan paling luar ya. Di sini bangunan paling luar. Nah, di sini jatuh dia setelah kita bantu dengan garis adalah 75 cm A Guru. Dari bangun terluar ini angka 075. Sri Indra Guru. Berarti sudah sesuai. Semua ukuran ini sudah sesuai. Nah, sekarang kita akan tampilkan rumah utama. Rumah utama. Di mana ini rumah utama? Rumah utama. Nah, niki rumah lantai 2 ya. Nah, ini kebetulan kita buat rumah lantai 2, gak apa-apa karena tempatnya cuma 4 aro ya. Anak-anak biar dapat tempat juga. Nah, jadi bagaimana perbandingannya? Sikutnya, proporsinya rumah lantai 2 perbandingan sikut juga. Yuk sekarang akan kita cari dari Jineng. Nah, seperti ini. Kita akan membuat garis bantu. Berapakah jaraknya ini? 125 ya, 1 meter 25 cm seperti ini. Nah, 125 artinya itu adalah limo ya. 25 kali 5 125. Sri Indra Guru Yamo Ludro. Jatuh di Ludro. Berarti limang tampak ya. Nah, kemudian setelah sakehulu atau setelah rumah utama, jadi tentu ada dapur di sini, paon istilahnya ya. Akan yang tampilkan dapur. Nah, ini dapurnya. Dapurnya seperti ini, welcome ya. Nah, masak di sini, ada kamar mandi sekalian ya. Kemudian ada tempat jemur. Oke. Seperti ini. Berapakah jarak dapur? Nah, dari Balai Dauh katakanlah ya. Ini kita akan coba membuat ini dulu, garis bantu, kemudian yang sambungkan ke sini. Ini ada 350. Coba akan saya ukur nggih. 3,50 meter. Artinya 3,50 meter kalau 25 kali berapa jadinya nggih? 6 9 14 berarti ya. Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo kalau umo. Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo. 14. 25 kali 14 jatuh di Brahmo. Klod ya, paon cocok Brahmo. Nah, seperti itu. 14 tampak dari sini. Dari dengan jarak 14 tampak atau 3,50 meter, jadi leluasa sekali kita di sini ya. Leluasa sekali kita ke dapur. Jadi semua bangunan itu terintegritas. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan pakem Bali. Nah, kemudian ini ada di sini di sudut ini ada gudang. Ya, biasa ibu-ibu itu memang harus disiapkan gudang karena barang ibu-ibu itu banyak sekali. Ada penara, ada ngiu, bokoran, bla 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 bla. Ini kita siapkan gudang di sini. Ini kita tidak hitung sesuai dengan ini aja. Sesuai dengan kebutuhan dan juga ketersediaan. Nah, seperti itu. Nah, jadi begini tampilan secara keseluruhan rumah ketika rumah itu didasari atas perhitungan astobumi, astokosalo-kosali, logika dan juga estetika. Nah, ini sekarang bentuknya nggih. Nah, seperti ini. Ini tampak depan, tampak kajo ya. Jadi sini ada lebuh.
Lebuh itu penempatnya di teben ya, karena ini adalah kauh ya. Ini kauh itu teben di sini posisinya ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini untuk wilayah kalo ya, wilayah propan di sini landscape atau telajaan nggih. Nah, untuk graso di sini di bawah merajan. Nah, seperti ini. Ya, kita tidak ada merubah posisi merajannya, cuman ditinggikan saja seperti ini. Nah, jadi manuvernya ini manuver mobil untuk masuk di sini pergerakan ya, maksudnya manuver itu bebas, lebih bebas dia. Nah, ini tampak timur, ini adalah tampak selatan seperti ini. Ini adalah tampak barat. Nah, seperti ini sebeton. Jadi kalau tampak atas ya seperti apa? Nah, ini. Jadi semua bangunan ini terintegritas, tidak ada yang saling membelakangi atau saling menghambat, tidak ada. Jadi bangunan ini sudah sesuai dengan pakem Bali Asto Kosalo Kosali. Ya, jadi tampilannya sangat bagus sekali. Titiang akan coba untuk menampilkan animasi ya, animasi pergerakan secara visual. Secara keseluruhan rumah adat Bali. Mudah-mudahan ini bisa Titiang putar sesuai dengan video yang Titiang telah persiapkan. Titiang akan play sekarang. Ini tidak ada bedanya ya, sama seperti yang Titiang jelaskan tadi. Nah, ini sudah mulai bergerak, syukur bisa ya. Nah, ini Titiang akan nolkan terlebih dahulu bangunan-bangunannya ya, semua dapur Titiang nolkan. Nah, seperti ini. Ini kan kelihatan denahnya. Gudang juga Titiang close seperti itu. Nah, kemudian apalagi sekarang di close ini. Ini adalah animasi, nggih. Jadi biar kita bisa melihat tampilan secara keseluruhan. Itu tembok penyengkarnya sudah ke close tadi, agak saru nggih. Nah, ini pergerakannya. Sekarang rumah utama Titiang turunkan, yang terlihat hanya pondasi denah, maaf ya. Nah, ini jinang ya. Jinang Titiang turunkan, nah seperti ini. Jadi tinggal landscape-nya aja, denah aja, layout istilahnya ya. Nah, ini untuk apa ya? Bali Sakeulu, Bali. Atau Bali Manusoyatnyo. Sudah Titiang close. Nah, kemudian untuk Suryanatah atau Padmo atau Siworeko, apapun itu ya Titiang close juga. Jadi yang tersisa tinggal denah. Jadi biar kita bisa melihat secara utuh bagaimana layoutnya, perbandingannya antar satu bangunan dengan bangunan lain. Nah, ini yang angkul-angkulnya serentak turun ya. Nah, seperti ini semeton semuanya. Cara membuat tata ruang, tata letak bangunan Bali. Tentu rujuknya itu kebutuhan pada dasarnya. Kemudian kebutuhan itu kita sesuaikan dengan media yang tersedia. Seperti itu. Nah, untuk bisa menampilkan seperti ini, kepada siapa kita berkomunikasi? Tentu kita berkomunikasi kepada Undagi, kepada Titiang misalnya ya, Tiang bisa buatkan. Apakah itu mengacu kepada tanah atau media yang dimiliki, atau memang jika tanahnya terbatas, Titiang juga bisa membuatkan rumah adat Bali ya, terbatas misalnya, atau yang sangat memadai, bagus, kalau itu malah lebih bagus. Jadi media itu memadai, luas artinya ya, jadi kita lebih bebas bereksperimen. Nah, ini Titiang tampilkan lagi untuk Padmonya, seperti itu semeton bisa Titiang tampilkan. Ini adalah secara keseluruhan layout rumah adat Bali ya. Nah, sebelum ketika kita nanti akan membangun, sebelum kita membangun maksudnya ya, setelah tentu kita sudah mengantongi ini, layout ini sudah kita kantongi, gambar sudah kita kantongi, yang kita dapatkan dari Undagi Bali atau dari arsitek misalnya ya. Setelah itu baru kita merencanakan ngerincian istilahnya, konsep membangunnya.
di tanah asli tadi, existing tadi itu. Tentu pertama kita akan berkomunikasi dulu dengan Ida Nalingsir, misalnya Ida Ratu Prano, Ida Pendeta Empu, Ida Resi, Bujango, Begawan, dan Jero Mangku. Nah, seperti itu. Karena beliau adalah ahli agama, ahli puja, ahli weda, ahli mantra, ya. Bagaimana prosesnya dari tanah asli, dari tanah sawah misalnya, beliau yang uning. Barangkali ada ngeruak, mecaru, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, siapa lagi yang harus dihubungi? Berkomunikasi dengan siapa? Tentu tukang Banten. Karena bangunan Bali itu identik dengan 3 hal prinsip ya. Pertama, tentang fisik. Jadi, itu adalah Wiswakarma Undagi. Ya, Undagi Bali. Pertama, itu dewanya Wiswakarma. Kemudian, setelah kita berkomunikasi dengan Undagi, kedua kita berkomunikasi dengan tukang Banten ya, karena identik dengan Banten bangunan itu ya, Upekaro. Jadi beliau yang tahu Banten apa yang harus disajikan ketika kita ngeruak misalnya, ketika mencaru misalnya. Nah jadi tukang Banten ini ada dewanya, Tapeni ya. Nah setelah kita berkomunikasi dengan tukang Banten, lanjut komunikasi atau lunas pemuput Majang Reng Ida Nalingsir, Ida Ratu Prano, Ida Pandita Empu, Ida Resi, Begawan, Bujango, dan setaranya, atau Dane Jero Mangku, karena beliau adalah ahli puja, ahli mantra, ahli agama. Seperti itu semeton. Nah, jadi ketika semuanya itu sudah kita komunikasikan, tinggal eksekusi sekarang. Eksekusi, aplikasikan, nah, seperti itu. Ida Nalingsir, mepuja, ngeruak, mecaru berdasarkan Banten. Setelah itu terproses, prosesinya sudah selesai, baru dilanjutkan oleh bangunan fisik oleh Undagi ya, Titiang misalnya, seperti itu ya. Kemudian setelah bangunan selesai lagi lunas pemuput Majang Reng Ida Nalingsir dan Jero Mangku, bla bla bla. Tukang Banten juga ya menyelesaikan muput melaspas istilahnya. Nah setelah itu proses selesai baru bisa ditempati. Seperti itu semeton prosesi ketika kita membangun rumah adat Bali. Yang paling penting semeton ketika Ratu Ida Dane berencana membangun rumah adat Bali, rumah lantai 2, lantai 1, apapun itu bentuknya, membangun pura bahkan ya, merajan, candi, kori, gelung kori, candi kurung, dan lain sebagainya. Titiang ahlinya ya, bidang kerja Titiang memang di sini. Titiang melayani dari konsultasi, melayani desain, arsitek ya, juga mengaplikasikan di lapangan. Bahkan yang lebih banyak mengaplikasikan, membangun ya, karena lewat desain Undagi Bali yang Titiang desain langsung sendiri dan dibantu beberapa tim. Nah kemudian Titiang aplikasikan melalui perusahaan Titiang CP Mulia Bali Style. Jadi kita aplikasikan bangunan ini secara profesional dengan perhitungan BQ yang jelas ya. Jadi artinya barang yang akan Ida Dane dapatkan itu sangat sesuai dengan uang yang dikeluarkan. Atau barangkali Titiang juga bisa membuatkan Ratu Ida Dane bangunan sesuai dengan budget yang tersedia. Nah, seperti itu. Jadi rujuknya mana? Apakah gambar, apakah budget? Nah, bisa saja dua-duanya bisa. Seperti itu. Misalnya berdasarkan budget, oh Titiang punya budget segini, rumahnya kayak apa nantinya, seperti itu bisa juga. Atau saya menginginkan rumah seperti ini, budgetnya berapa. Ya, jadi dari mana saja bisa kita memulai. Seperti itu fleksibelnya Titiang melayani Ratu Ida Dane ketika membangun rumah adat Bali. Baik semeton semuanya, seperti itu dulu Pemekas Majang Reng Ratu Ida Dane sane uning, sane wikan dari sejeroning bangunan Bali atau agama tetap Titiang lusur tuntunan, pitekat-pitekat pewara-warah agar tutorial Titiang puniki, agar swogino Titiang niki lebih sempurna lagi, lebih bermanfaat bagi yang membutuhkan. Ampura ketika ada hal yang salah. Yang paling penting sekarang silakan dibantu di-share, di-subscribe, atau dibagikan agar semeton yang lain juga tahu bagaimana caranya membangun rumah adat Bali secara baik dan benar. Baik semeton, sinap Titiang dengan Pramo Santi. Om
Santi, 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 Om.